Kita akan trekking dari ke Bukit Puncak Silala dan Bukit Daulong via Cibingbing. Tuh. Nih, Cibingbing nih. Ini adalah tempat parkirnya. Dan ini adalah gerbang dimulainya trekking. Tim trekking kita coba lihat yang paling depan itu, kalau nggak Patagonia dia nggak mau. Nggak terima dia kalau nggak. Tuh tasnya aja Patagonia tuh. Asal lo tahu aja, Patagonia itu nggak ada di Indonesia kalau beli. Dia belinya di Jepang itu. Tuh yang paling depan, yang belakang gua nih, samping gua nih. Ini apa ini? Tracksmith. Nah, Tracksmith. Harganya nggak murah itu, $125 itu. Dolar pakainya, nggak bisa pada rupiah. Di mana belinya? Di mana belinya? Di New York. New York. Aduh, teman-teman gua nih. Kalau gua pakainya ini beli di baju North Face lah. Beli di Indonesia 15 tahun yang lalu. Sampai sekarang dipakai. Nih sungainya mulai berkurang airnya. Berarti kita sedang musim kemarau ini. Nah, teman kita ini Jepang minded nih. Yang depan ini. Kolombia ini Kolombia Jepang ini ya. Kolombia tuh Kolombia Amerika ini, bukan Kolombia. 125 juga ini. Nah. 125.000. Tokopedia. Tokopedia. Oke, kita mulai naik. Anjingnya takut, Rick. Dia tahu yang jahat siapa. Ya segini aja, gue udah mulai terengah-engah nih. Parah. Kita mulai trekking ini dengan detak jantung 81. Time jam 7.53. Tanjakan pertama. Masuk di jalan setapak. Kalau tadi semen, sekarang udah setapak. Detak jantung sudah 147. Baru juga naik sedikit. Dan ini tanjakan lagi. Yoi, sekarang udah gua nomor 2, udah mulai jauh karena mengurangi kecepatan. Sak duluan, Rick. I will take my time. Saya jadi paling belakang. Speed saya turunin hampir separuhnya karena saya mau preserve detak jantung yang rendah. Cara saya mendaki, 1 langkah 2 nafas. Mereka 1 langkah 1 nafas dan cepat. So I'll be behind them a lot. Cara saya istirahat sambil jalan adalah betul-betul memelankan langkah dan juga mengatur nafas. Teman saya udah hilang semua, udah jauh duluan. Tapi hiking is not a race. Hiking is enjoy the view. Sekarang susah enjoy the view, soalnya kita harus mengatur nafas dan berjalan sambil istirahat. Jadi cara beristirahat itu ada 2. Kalau yang tadi istirahat sambil jalan, sekarang kita istirahat, bener-bener istirahat. Biasanya kita berhenti itu ada di pos. Nah, ini pos 1. Nah, teman-teman udah di sini dari kemarin sore kalau nggak salah. Nungguin saya. Ya, kita pelan-pelan lah naik. Kita tinggal mereka, tapi saya yakin dalam waktu 2 detik dia udah di depan saya. Oke. Ini kayaknya agak datar. Kita bisa melangkah agak cepat sebelum naik lagi di Fur ini. Kita akan memasuki pos kedua. Pos kedua dengan pos ke-1 nggak terlalu jauh dan tidak terlalu menanjak.
Dari pos 2 ke pos 3 ini akan luar biasa menanjaknya. Sekarang tinggal ada dua opsi, mau lewat Randu Gede apa mau lewat Adam Hawa. Bingo. Hei, nih lihat, ada jalur 1 Bukit Adam Hawa, jalur 2 tanjakan Randu Gede, jalur trek 2 Randu Gede. Nah ini agak di sini itu jalurnya itu rata sebenarnya sampai Tegak lurus. habis itu naiknya tegak lurus, harus pakai tangga. Ada dua tanaman yang gue pengen banget punya. Yang pertama adalah pakis yang jauh lebar nih. Kedua ganja ya. Iya. Itu yang ultimate. Ganja yang ultimate. Tapi yang namanya juga pengen ya, belum tentu. Dan yang kedua adalah, saya nggak tahu ini talas apa bukan ya, daunnya lebar-lebar. Lihat guys, daunnya gede-gede banget. Ini kalau ada talasnya, wah, ada buah. Kayaknya nggak ada nih buahnya. Lu lihat tuh, bandingin dengan orang itu yang di bawahnya tuh. Inilah jalur dinamakan Randu Gede karena di sini ada pohon randu yang gede. Nih pohonnya nih. Ada 1, 2, 3 gede-gede. Ini satu selangkup juga nggak ada, nggak nyampe ini. Foto dulu. Oke. Sip, thank you. Nah, enaknya kalau nggak bawa kamera foto tuh ada yang motoin. Naik lagi ya. Nah, setelah Randu Gede kita menanjak. Tanjakan cukup curam, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ini guys. Ini adalah tangga yang harus kita naiki ke atas. Ya, kita harus pelan-pelan. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, setelah tangga tadi, ini ada tali nih untuk bantu kita ke atas. Tangga udah kita lalui. Yang tadi ada pohon tumbang. Sekarang kita ke atas sana. Ini adalah kalau saya pegang secara horizontal ya, itu kenaikannya. Satu rintangan tanjakan sudah dilalui. Nah, ini agak lapang sedikit kalau mau istirahat sini. Tapi kita pelan-pelan aja terus menuju ke rintangan tanjakan kedua dan ketiga dan keempat dan kelima dan seterusnya. Tanjakan kedua sudah kita lalui pelan-pelan. Dan ini adalah kondisi hutannya. Di sini ada agak landai, tapi setelah itu naik terus tanpa ampun teman-teman. Let's go. Lihat nih tanjakannya. Coba lihat aja sampai ke atas, sampai mentok. Itu dia. Nah, di tanjakan ini juga disediakan lagi tali buat teman-teman yang mau pakai tangannya buat bantu. Salah satu trik yang saya lihat adalah kalau mau mendaki begini, jangan lihat ke atas teman-teman. Ini masih tanjakan ketiga, masih separuhnya ini. Tapi lihatlah ke belakang. Ini adalah yang sudah Anda lalui, yang sudah kita lalui tadi. Panjang itu rupanya. Jadi kita selalu melihat apa yang sudah kita lakukan dan tidak terbayang-bayang apa yang akan kita hadapi. Kita tahu staff, tapi setidaknya kita progresnya ada. Akhirnya tanjakan ketiga kita lalui, yang tadi ada talinya, sudah sampai di ujung tali teman-teman. Tuh, cukup terjal, cukup panjang, dan kita masuki tanjakan berikut adalah tanjakan kondang. Nah, itu Anda baca. Tanjakan kondang ini juga satu tanjakan langsung ke atas teman-teman. Oke, ya
sedikit demi sedikit. Di tanjakan kondang ini teman-teman, ada lagi tali nih ke atas. Ini menunjukkan bahwa tanjakan ini cukup terjal. Kita taklukkan raja berikutnya. Raja tanjakan maksudnya. Kita sudah melewati tali yang di tanjakan kondang. Yang pertama, jangan senang dulu. Ada tali kedua di sana. Untuk menghemat tenaga kita pakai aja tali. Masih panjang. Tuh. Pelan-pelan ya. Ternyata di tanjakan kondang ini ada 3 atau 4 tali yang siap membantu kita untuk naik terus. Nah, ini tanjakan yang curam nih. Dari tadi curam sih, tapi lihat aja ini. Ini kalau horizontal begini nih, vertikalnya ke sana. Oke, pelan-pelan. Ini adalah trek yang udah kita lalui. Ini kalau saya tunjukin ke bawah, tapi kalau kalau misalnya kita ngelihat secara datar nggak kelihatan tuh jalan. Segini banyak yang sudah kita lalui. So jangan menyerah. Sikat terus. Masih ada tanjakan lagi yang sama-sama terjal. Nggak apa-apa. Akhirnya kita bisa menaklukkan raja tanjakannya. Belum sampai teman-teman, tapi sudah mulai terlihat pondoknya di sana. Dan saya sudah mendengar beberapa anak wanita teriak-teriak, artinya kita udah mau sampai. Kalau Anda bisa lihat, itu dia Bukit Cilala. Oke, satu bukit lagi lah. Mungkin 20 meter lagi tanjakannya. Yuk. Alright guys, akhirnya kita sampai. Ini kita sudah berada di Puncak Cilala. Nah, teman-teman udah di sini. Udah pesen banyak-banyak makanan. Ada telur, tuh makan telur. Ada juga sukro sama Indomie, telur banyak tuh. Sama itu apa? Ada minuman Markisa. Oke. Dan ini adalah tempatnya. Lalu Pak, sudah. Tapi di kamar. Kalau gue gitu gue malah tiduran di situ, gue nggak mau pindah. Gue lawan Trimoset dulu. Ya teror kalau secara tidak langsung. Nah, ini doginya tidur langsung setelah naik randu gede tadi. Di kita Coachnya tidur, yang di coach malah tak ketawa makan. Kuat banget tidurnya tuh. makan pisang goreng. Cewek-cewek rame banget. Katanya ngomongin mainnya di kasur sama di najis bentar aja. Tinggal digesek-gesek.